Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah dengan sifat Rahman Rahimnya masih takdir kita. Allah masih milih kita, sehingga Allah gerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian Safari Maulid. Ya, alhamdulillah malam ini malam ke-52, betul? 53. Semoga apa yang kita lakukan, terkhusus kepada para panitia yang telah menyiapkan segala fasilitas untuk kita bermajelis, Allah catat sebagai amal sholih engkang makbulan. Dan semoga dengan berkahnya majelis ini, apa yang menjadi harapan kita semuanya, baik itu urusan dunia kita, urusan akhirat kita, Allah berikan keridhaan, Allah kabul hajat kita masing-masing insyaallah. Allahumma amin. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah masih takdir saya lagi. Saya ingin melanjutkan kemarin di Purworejo Sawahan yang waktunya hanya 8 menit dibagi 2. Sekarang alhamdulillah masih bisa sekitar 15 menitan, 20 menit sampai nanti setengah 11. Kemarin saya menyampaikan yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita dan jin itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami dulu itu. Jangan bertanya nanti bagaimana kita beribadah 24 jam. Lah itu nanti perlu pembahasan lagi. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa kita ada di alam dunia ini oleh Allah dikatakan untuk beribadah. Cukup di situ. Kemudian yang perlu juga kita pahami, ada pihak yang tidak bertanggung jawab, karena mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dan mereka sudah mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluknya Allah yang akan merusak daripada amal, merusak daripada ibadah anak turun Nabi Adam alaihissalam. Dia termasuk kita. Siapa? Iblis dan bala tentaranya. Bala tentaranya iblis dari bangsa jin ada, dari bangsa manusia ada. Nah itu juga perlu kita paham. Jangan dikira hanya dari bangsa jin aja, dari bangsa manusia ada, menjadi bala tentaranya iblis. Harus kita pahami dulu 2 poin ini. Kemudian kemarin saya mengatakan ibadah ini salah satu yang kita harapkan, salah satu ya puncaknya kita ingin menyenangkan Allah. Dalam artian menyenangkan ini mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis dan bala tentaranya ini betul-betul tidak senang, betul-betul tidak senang dia ketika melihat anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ini melakukan amal soleh. Jadi dia berupaya dengan berbagai macam strategi dan upaya
untuk menjadikan ibadah, untuk menjadikan amal yang dilakukan Bani Adam ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dengan kata lain, zom. Kemarin saya menganalogikakan ada satu gelas, ada satu cangkir yang diisi air penuh. Saya ibaratkan cangkir ini adalah ibadah, isinya air ini adalah pahala atau ganjaran, pahala. Bagaimana agar kita berupaya ketika kita pegang ini tadi, cangkir yang berisi gelas penuh ini, jangan sampai tumpah daripada airnya. Begitu juga ketika kita beribadah, bagaimana caranya kita jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk begini. Salah satu cara adalah kita fokus bawa cangkir, ya, taruhlah ini ada air, ya, tidak penuh tapi ini. Kalau kemarin saya contohkan penuh. Agar air ini tidak tumpah, maka kita fokus perhatian. Cek bosone wong Jawa metenteng. Perhatian kita kepada cangkir ini. Meskipun kita berjalan, kita tidak akan melihat kanan, kiri, depan, belakang, tidak akan sudah. Kita fokus terus berjalan. Karena kita hidup. Saya katakan bahwa jalan kita ini adalah umur kita. Sampai tujuan kita di mana? Intinya tujuan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita melepas daripada nyawa. Dan selama itu kita pegang cangkir, selama itu kita beribadah, berupaya agar air atau pahala ini jangan sampai tumpah dengan cara fokus. Termasuk saya persempit contoh kita ketika kita hadir majelis semacam ini. Kita hadir majelis semacam ini, kalau kita tidak fokus pada majelis, kita tidak fokus pada aurat, kita tidak fokus kepada amal, maka kita akan menjadi penonton. Yang penonton ini, mohon maaf, pulang ya sudah. Apa yang didapati? Oh, saya tadi dapat snack ini, saya dapat kaleng, saya dapat cibuk, saya dapat. Karena datang masuk ini, gembelandunya milinggon, posisi menentukan prestasi. Ono sing di pojok gini. Soalnya orang embering. Ono sing milih di tengah khusus iki kemuncit gak oleh liyane. Itu sarung iki mah, bu sarung bu kopiah gak kok. Koplok. Koplok aja koplok kok. Kopiah. Jadi ketika datang ini la ilaha illallah wis bingung. Nah, termasuk iblis dan bala tentaranya itu ada di samping kanan kiri depan belakang kita. Mereka hanya membisiki kita dengan tujuan apa? Kita tidak fokus pada amal, tidak fokus pada majelis. Ya makanya kalau ingin, saya kemarin memberikan warning kepada pengurus tolong diperhatikan, tahun depan tidak usah gembrandul. Ya keliru saya. Kelirunya apa? Kapan kita akan belajar? Ya anggap aja lah ini permainan, ini satu perkara yang mungkin menyenangkan hati kita. Ketika hati kita tertarik dengan perkara yang gembrandul ini tadi, tapi kita masih ingat, oh saya ini datang majelis, oh ini saya akan ibadah ini, maka nafsunya diajak ini tadi. Oh jadi pateni nafsunya, bahaya kalau kita tidak punya nafsu yang lemprek nantinya. Allah sudah ingatkan, inna nafsa la ammarati bisu illa. Ada kata illa di sini. Ma rahima rabbi. Apa-apa yang dirahmati oleh Allah. Kalau nafsu kita dirahmati oleh Allah, prasangka baik saya kepada Allah, semua yang duduk di sini, hatta tukang son. Nah kalau tukang son kan mungkin tanggapan. Tidak ada tujuan, ada majelis. Nah kita tidak tahu di tengah perjalanan melihat suaranya muncul, ini canggih kok suaranya, masya Allah. Hatinya terenyuh, akhirnya Allah berikan taufik di situ. Allah berikan hidayah sehingga punya keinginan untuk hadir majelis. Asbabnya awalnya adalah tanggapan. Pak Son tak gaya contoh jenengan nggih. Ojo loro hati ya. Ya, tak gaya contoh jenengan. Bolone jenengan sanes bola-bola.
Ketika mendengarkan itu tadi, Allah berikan taufik sehingga dalam hati kecilnya terbersit keinginan, oh besok di mana ya Mbak Dirjo? Aku ingin hadir. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Itu adalah taufiknya Allah yang akan diberikan kepada manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang paham, mohon maaf, kita hadir semacam ini, tata niat dari awal rumah. Sebelum kita keluar rumah, nanti datang ke Betek, mau ada majelis, tata niat baik semacam itu. Kemudian kedepankan daripada etika, sopan santun, tata krama di dalam bermajelis. Saya akan beri satu contoh. Yang ini dilakukan banyak orang, akan tetapi ini tidak beradab di dalam majelis. Saya kasih contoh ya. Saya beberapa kali memperhatikan, bahkan ini bukan orang biasa, mungkin Anda tokohkan. Ketika duduk di majelis semacam ini, ketika taruhlah kita baca roti buladan, taruhlah kita baca Maulid Simtudur, kemudian ada orang yang mengeluarkan tasbih. Nah, ketika kita baca, mungkin pasal pertama, ya Rabbi sholli ala Muhammad, kemudian dia muter tasbihnya. Saya tanya kepada jenengan, yang dilakukan orang ini baik pada? Saya tanya, yang dilakukan orang ini baik pada? Ada yang jawab baik, ada yang jawab tidak. Saya tanya, yang jawabannya baik kenapa? Kenapa? Tidak, yang saya tanya yang jawab baik itu loh, kenapa? Anda menyatakan yang baik itu apa? Alasannya apa? Berpikir. Saya tanya, yang jawabannya tidak, kenapa? Halo? Kenapa? Satu yang jawab coba kabeh. Oh. Tepatnya tidak tepat. Tepatnya tidak tepat. Jawabannya kurang tepat. Terus tepatnya nggak tepat, jawabannya kurang tepat. Enggak, bukan seperti itu. Yang dilakukan orang ini adalah kurang daripada etika. Kenapa? Pernah satu kejadian, saya tidak ceritakan di salah satu tempatnya, ada seorang majelis semacam ini. Ada kalimat-kalimat zikir yang sudah dirangkai oleh seorang syekh, kemudian dilantunkan dari beberapa orang. Nah, kemudian ada seorang ini yang sama melakukan. Kemudian majelis itu di stop oleh saya. Stop. Ditanya orang yang putar tasbih tadi, apa yang kamu baca? Saya baca kalimat ini. Oke, kalau semacam itu aktivitas yang kita lakukan kita hentikan. Kita baca apa yang kamu baca. Bingung orang ini. Loh, kenapa Syekh? Nah, kita baca ini, kamu baca yang lainnya. Apakah kalimat ini kalimat yang kita baca ini kurang bagus sehingga kamu membaca kalimat yang lain? Jadi etikanya ini tidak bagus. Kalau mau zikir, kita ini loh sudah zikir. Kita baca roti buladan, mungkin dia bisa zikir. Iya betul zikir. Ada lagi yang pernah menyatakan, loh saya ini punya aurat, punya amalia, semua punya aurat. Kalau duduk di satu majelis, ikuti majelis itu, beradablah di dalam majelis itu, penting di sini. Makanya kalau katakan baik, ya mungkin baik, tapi tempatnya kurang pas, etikanya kurang di situ. Jadi ketika Anda duduk di dalam satu majelis, apa yang dibaca di situ, maka ikuti. Jangan Anda selak dengan kalimat yang lain. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya pernah ditegur sama guru saya. Saya pernah ditegur, tapi ketika saya katakan ojo tersinggung di sini. Ketika itu saya, mohon maaf, yang saya lakukan adalah main HP. Saya ada di samping beliau, kemudian saya ditegur, dipukul lutut saya. Kemudian beliau menoleh ke kanan, melihat ke saya. Kemudian saya sadar, tahu saya kesalahan saya. Mohon maaf ini, saya perlu garis bawahi. Kita saat ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Mungkin kita ada kepentingan. Kalau tujuan Anda menggunakan handphone di dalam satu majelis ini untuk mainan, maka Anda salah besar. Anda kurang beradab di dalam majelis. Tapi mungkin ada satu kepentingan. Mungkin istrinya yang sebelah sana tanya tepungin teh. Istrinya yang sebelah sana tanya pempesin teh. Yang sebelah sana tanya susunya habis. Nah, itu kan harus dijawab di situ. Nah, kepentingan untuk jawab ini, kalau saya, ya tidak apa-apa. Yang penting bukan dalam rangka mainan. Lakukan.
Termasuk mohon maaf ketika mahalul qiyam. Saya ingatkan di sini. Ketika mahalul qiyam, kecuali orang yang bertugas di sini ya saya katakan. Kalau orang yang nggak bertugas, sifatnya sebagai jamaah, jangan mengabadikan, melok ngerekam. Mahalul qiyam. Anda kenapa kok bingung cari bukti? Anda sudah diperhatikan, sudah dipandang oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Anda fokus sudah di situ. Bayangkan sebaik-baik bayangan Anda tentang baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Insya Allah, atas izinnya Allah, kekasihnya Allah dihadirkan di tengah-tengah kita. Maka jaga adab kita. Bagaimana kita ketika berhadapan dengan Allah? Bagaimana kita menghadap kepada Allah ketika waktu sholat? Fokuslah Anda di sini. Ini agak bertolak belakang. Ada satu kejadian. Tanya kepada pribadi panjenengan masing-masing. Ketika Anda bertemu dengan wali, saya katakan ini wali yang betul ya di sini ya, bukan wali-walian di sini. Wali yang betul wali. Bagaimana Anda ketika bersikap di hadapan wali? Itu masih wali di sini. Belum nanti Nabi Muhammad SAW. Belum nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata fokus ini betul-betul harus kita perhatikan. Saya mendapatkan satu kalimat, ketika kita di hadapan pejabat, maka jaga mulut. Saya ulangi, ketika kita berhadapan di hadapan pejabat, maka jaga mulut. Kalau di hadapan wali, maka jaga hati. Yang kita lakukan, mulai pertama kita baca roti buladan. Ini satu karya yang istimewa. Karyanya walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minas Sholihin mengatakan kalau kita membaca karyanya salah seorang orang soleh, maka orang soleh tersebut akan dihadirkan. Kalau orangnya sudah meninggal, maka dihadirkan. Maka di situ kita perlu menjaga adab di sini. Bahkan kita duduk di majelis ini, perhatian kita, pengagungan kita terhadap majelis termasuk aurat atau amaliyah yang kita lakukan ini berbanding lurus dengan perhatian dan konsentrasi kita. Kalau kita tidak fokus dan konsentrasi, ya dapatnya paten gebrandul ini dong. Apalagi sudah dipersiapkan itu info betek gebrandul akeh, gue kresek kok omah. Di persiapan, toko kono melayu, ada. Lebok dikresek gitu. Alhamdulillah. Ya, makanya saya tadi katakan karena saopel tinggal sedikit. Anda diiling-iling cukup kok berkumanan, mulai toko kono lho, jadi wong wedok iku lho, sing ono lampune padang yo lha iku. Kasusé toko kono. Perantak rene wis kusulul wis meneng esuk nganggo gila-gilaan. Tinggal sedikit. Ini latihan kita loh. Ini latihan kita untuk menjaga nafsu kita, mengajak nafsu kita untuk menjadi nafsu yang baik. Karena Allah sudah mengatakan inna nafsala ammaroti bisu. Nafsu itu mengajak kepada perkara su, keburukan, kejelekan, kemungkaran. Ada kalimat lagi illa kecuali ma rahimah rabbi yang dirahmati oleh Allah. Koyok-koyok Allah dulu selama safari maulid saya ketelu dino gak tahu itu gebrandul boten atos ono tahu di panggung dipasangi gebrandul gak tahu itu door prize juga gak tahu itu aku loh boten curhat iki ya saja ini ngepet ya kepingin aku duwe anak cilik kok ya kadang kirmah, masa gosulul tok kirmah, lorpen kirmah gitu. Ya aku kadang-kadang kirmah. Akan tetapi ya itu tadi loh, minta sama Allah. Untuk besok saya ingatkan lagi, kita belajar di sini. Mungkin saat ini, mohon maaf, bukan dikatakan gagal ya, kita belum berhasil lah istilahnya. Mengajak nafsu kita untuk duduk, dan ngambil lebih dulu. Aturan di situ. Di dalam Islam juga ada namanya syariat. Syariat itu aturan. Jangan Anda mengatakan aturan itu untuk diakali, keliru besar. Aturan itu untuk ditaati. Itu nanti menjadikan kualitas kita sebagai seorang manusia. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam liya'budun itu ada ketentuan, ada aturan.
Ada dua, sohihah wa makbulah, kurang 5 menit. Gak usah khawatir, kalau gue jam di punan saat ini, tidak mungkin lolos. Lolos ya kalau jalur kamu. Lah sohihah wa makbulah ini ada aturan. Sohih diaturkan di dalam ilmu fikih di situ. Wa makbulah ini lebih kepada batiniahnya nanti. Contoh begini. Taruhlah, ini mungkin yang sering hadir majelis sama saya sering jadikan contoh. Ada seorang melaksanakan sholat, tata cara wudhunya betul, pakaian yang digunakan secara syariat betul, tata cara sholatnya juga betul. Nah, sholat orang semacam ini di tinjauan dalam ilmu fikih sudah sahih, sudah betul. Apakah pasti makbulah? Apakah pasti diterima oleh Allah? Belum tentu. Tanya dulu, pakaiannya ini punya sendiri apa nyolong? Nah kalau dia sholatnya betul, pakaian yang digunakan suci dari najis, tempatnya suci dari najis, tata cara sholatnya betul semua, tapi pakaiannya nyolong ini, sandalnya nyolong, sarungnya nyolong, kopiahnya nyolong. Kalau dilakukan dengan betul, maka sholatnya dalam ilmu fikih sudah betul, sudah sahih, tapi diterima tidak sama Allah? Tentu tidak diterima. Dikatakan sahih ada aturan, makanya di situ saya katakan aturan harus ditaati. Agama Islam punya aturan semuanya, taati. Kalau kita taat, manfaatnya buat kita, bukan buat Allah. Saya ulangi lagi, aturan yang diterapkan Allah melalui lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mau taat, maka manfaat itu untuk kita manusia yang melakukan ketaatan kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Begitu juga ketika kita melanggar daripada aturan ini, madorotnya, kerugiannya bukan untuk Allah. Bahkan guru saya pernah mengatakan, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, tidak taat, tidak ibadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Kemuliaan Allah tidak turun, keagungan Allah tidak turun. Begitu juga sebaliknya, manusia taat pertama, manusia pertama taat, manusia terakhir pertama, jin pertama sampai jin terakhir taat kepada Allah, diberikan semua apa yang dijadikan Allah, tidak mengurangi kekayaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada kita sebagai manusia, taat yang kita lakukan manfaat untuk kita, nggak taat kufur, maka madorotnya, keburukan, kejelekannya kembali kepada kita. Pahaminya di situ. Terakhir ya, karena sudah setengah 11 kurang 2 menit ya, saya kembalikan ke awal yang pertama tadi. Kita diciptakan Allah di sini, di dunia ini untuk beribadah. Apa mungkin ibadah 24 jam? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Karena kehidupan kita juga sudah dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal copy paste, kita tinggal mencontoh apa yang dilakukan Nabi Muhammad, kita melakukan. Maka hal yang kita lakukan, kalau itu sifatnya mubah, hukumnya mubah, maka akan bernilai ibadah. Begitu juga ketika yang kita lakukan ibadah, kita ikut Nabi Muhammad, maka ibadah kita berkualitas tinggi. Akan tetapi jangan lupa, ada pihak yang tidak seneng ini. Anak Bani Adam ini tadi, keturunan Bani Adam ini melakukan amal soleh, berupaya sekuat tenaga agar ibadah yang dilakukan, agar aktivitas yang dilakukan ini tidak ada nilainya. Zong. Pahami dulu di situ. Ketika kita paham, insya Allah kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas kehidupan di alam dunia ini. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya ngobrol dengan Gus Ulul dan teman-teman, saya mengatakan yang kita lakukan ini, majelis yang kita lakukan ini nilainya tinggi di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis dan bala tentaranya betul-betul tidak terima
maka bijaksanalah ketika akan melakukan satu aktivitas. Maka berbijaksanalah ketika akan melakukan satu aktivitas. Ini bernilai tidak di hadapan Allah? Atau justru ini mendatangkan daripada kemurkaan Allah? Maka berbijaksanalah. Semoga kita semuanya oleh Allah ditakdir sebagai manusia-manusia yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sifat Rahman Rahimnya Allah berikan kefahaman kepada kita dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya kefahaman tentang agamanya Allah dan tentang kekasihnya Allah, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai bekal kehidupan kita di dunia ini untuk nanti masuk ke alam barzah dan terusnya sampai akhirnya kita semuanya, khususnya minal muslimin wal muslimat, ditakdir oleh Allah dikumpulkan di surganya Allah bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Banyak kesalahan yang kurang pas, yang tersinggung, saya mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.